Perkataan pengkhotbah dalam kitab pengkhotbah diibaratkan seperti paku yang tertancap kuat. Jadi saudara, ceritanya begini. Kalau ada gembala, lihat ada domba-domba nakal, itu dikembalikan sama dia di dalam kawanannya. Tapi domba-domba yang nakal itu terus nakal, lari-lari terus. Akhirnya waktu domba-dombanya itu duduk, makan rumput, domba yang nakal itu ditali, kasih paku, tancapkan di tanah, dia nggak kemana-mana, supaya dia makan dekat gembalanya. Yang dimaksudkan bahwa kebenaran firman itu tidak dapat diubah dan permanen, maka pengajaran tentang kebenaran akan membuat kita bijaksana, membuat kita menjadi stabil, teguh dan aman, dan tidak mudah terombang-ambing, sehingga cerita saudara tidak kemana-mana, cerita saudara tidak kembali lagi kepada brokenness itu, tidak lagi cari berhala, tapi tiap kali selalu kembali kepada Injil, selalu diingatkan. Kenapa kok Kristus tiap minggu selalu diberitakan? Karena Kristus itu seperti paku yang mengingatkan kita kepada dasar-dasar dari apa yang kita percayai. Salomo menulis bahwa kitab pengkhotbah diberikan oleh satu gembala. Katakan sama-sama, satu gembala. Satu gembala. Gembala di sini menunjuk pada Tuhan yang menjadi gembala Israel. Salomo dalam keterbatasannya menulis bahwa satu gembala itu adalah Tuhan sendiri. Tanpa disadari Salomo, dia nggak ngerti tentang ini. Tetapi kita yang ada di perjanjian baru, Salomo sedang bernubuat bahwa Tuhan sang gembala berinkarnasi menjadi manusia, cari domba-domba yang tersesat. Siapa yang bicara bahwa di perjanjian baru menyebut dirinya gembala yang baik? Siapa? Yesus. Apa domba-domba yang lain itu? Domba yang lain itu saudara. Domba-domba lain itu adalah saudara yang punya cerita broken, saudara yang penuh dengan penderitaan, tersesat, saudara yang penuh dengan kepahitan, yang sendirian, yang saudara pikir gak ada yang peduli sama aku. Dengar, Yesus peduli. Dia jadi gembala. Ceritamu yang penuh dengan brokenness, dia mau tebus. Identitasmu yang selalu cari berhala, dia mau selamatkan. Supaya hidupmu tidak lagi diinformasi dengan filosofi-filosofi dunia. Hidupmu tidak lagi tidak dipengaruhi lagi oleh TikTok dan Instagram yang meracuni kita, tetapi oleh Injil Kristus. Sehingga saudara dikalibrasi, saudara didampingi, saudara digenggam bahwa saudara adalah milik Allah. Yesus Tuhan, sang gembala agung yang seharusnya ditakuti, justru rela turut merasakan rasa takut. Yesus Tuhan, sang gembala agung, seharusnya mengadili, justru harus menjalani pengadilan, alami ketidakadilan, divonis bersalah oleh pengadilan yang tidak adil. Yesus Tuhan, gembala agung yang seharusnya menuntut untuk kita mengikuti perintahnya, ia yang dituntut, ia yang difitnah, yang rela memberikan hidupnya. Yesus gembala agung yang seharusnya menghukum, malah dia dihukum mati. Untuk siapa? Untuk saudara. Ya apa? Demi Yesus menyelamatkan domba-dombanya. Melalui kematiannya, Kristus memberikan kita kehidupannya. Melalui karya salibnya, Kristus menebus kita dari kesia-siaan, dari kefanaan, dari dosa, untuk masuk ke dalam kehidupan yang penuh makna. Pandang kepada sang gembala agung yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, untuk mengeluarkan kita dari kesia-siaan dan kefanaan, untuk masuk ke dalam kehidupan yang penuh makna. Karena Injil, kita tidak lagi hidup dalam kesia-siaan. Siapa yang percaya itu? Amin. Namun dalam setiap musim hidup kita dapat menemukan makna di dalam Kristus. Karena Injil, kita tidak lagi hidup sendirian, melainkan berakar dalam sebuah komunitas Injil di mana kita dibentuk, ubah dalam keserupaan Kristus. Karena Injil, kita tidak melakukan asimilasi ataupun intimidasi, namun kita melakukan kontekstualisasi, menerjemahkan firman dalam hidup kita sesuai dengan konteksnya. Karena Injil, kita tidak perlu takut atau khawatir karena sang gembala sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Domba-dombanya akan selalu menyertai dan mendampingi kita.